Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 8 pembangunan partisipatif yang beranggotakan yaitu yang pertama yaitu saya sendiri, Yula Medendra BP 181081-2008. Selanjutnya ada Rini Anggraini dan juga ada Faris Auliazikri. Di sini kelompok kami akan mencoba menjelaskan mengenai partisipasi dalam pembangunan lokal. Penjelasan pertama yaitu mengenai persiapan atau perencanaan. Persiapan adalah proses penyusunan langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjawab kebutuhan masyarakat, guna mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan dapat dipandang sebagai suatu rumusan mengenai aspirasi masyarakat setempat, dalam rangka mencapai masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Perencanaan pembangunan daerah seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, ada dua model perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan yang ditentukan langsung dari pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, sehingga pemerintah daerah hanya merupakan pelaksana atau pelengkap dari konsep yang sudah ada. Yang kedua yaitu perencanaan partisipatif, yang merupakan hasil dari penggulatan masyarakat setempat dengan menggunakan mekanisme formal dan non-formal. Kualitas dari perencanaan daerah dan implikasi pada kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh model yang dipilih. Suatu perencanaan disebut partisipatif apabila perencanaan tersebut sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkret dalam proses penyusunan benar-benar melibatkan masyarakat. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang perumusan tujuan dan sasaran tujuan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan adalah suatu pernyataan yang bersifat kualitatif, berkenaan dengan pencapaian diinginkan dari hasil kebijakan atau keputusan, yang dapat menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang sesuai. Tujuan biasanya merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai secara ideal dalam jangka waktu panjang dan menengah. Tujuan mempunyai sifat yang pertama yaitu pernyataan bersifat umum. Yang kedua, pencapaian tidak terbatas, biasanya jangka waktu panjang. Yang ketiga yaitu tingkat keberhasilannya sulit diukur. Keempat, diwujudkan sesuai dengan kebijakan atau perencanaan terhadapnya. Selanjutnya yaitu perumusan tujuan. Yang pertama yaitu rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pertanyaan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Kedua, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya tentang kriteria rumusan tujuan. 1. Mendukung pencapaian misi daerah. 2. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dan telah ditetapkan dengan memperhatikan visinya. Ketiga, disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategi pembangunan daerah. Yang keempat, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya langkah-langkah perumusan tujuan yaitu dengan cara menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategi pembangunan. Selanjutnya mengenai sasaran. Sasaran adalah setingkat lebih rinci dari tujuan. Sasaran merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus penyajian tahap-tahap spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun pengertian sasaran perencanaan adalah pernyataan tentang kehendak yang sudah diidentifikasi, dianalisis, dan diekspresikan secara spesifik untuk menunjukkan bagaimana hal itu dapat dicapai dalam waktu dan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian itu, kegiatan perumusan sasaran dalam perencanaan diharapkan menghasilkan suatu pernyataan spesifik yang menyangkut pencapaian tujuan, yang bersifat terukur dan mempunyai kerangka waktu dalam pencapaiannya. Selanjutnya yaitu kriteria dari sasaran. Yang pertama yaitu dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan. Kedua, untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran.
Yang ketiga, disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategi pembangunan. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait pada poin C, yaitu tentang inventarisasi stakeholder. Stakeholder adalah individu, kelompok, organisasi, baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi, positif atau negatif, oleh suatu kegiatan program pembangunan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Schimmer yang menyampaikan bahwa stakeholders in a process are actors, persons, groups, or organizations with a vested interest in the policy being promoted. Sedangkan Gonsalves et al. Yang dikutip oleh Iqbal pada tahun 2007 mendeskripsikan stakeholder sebagai siapa yang memberikan dampak dan atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan atau pembangunan. Mereka bisa sebagai individu, komunitas, kelompok sosial, atau suatu lembaga yang terdapat dalam setiap tingkat golongan masyarakat. Stakeholders dibagi menjadi 3 kelompok dalam penelitian, antara lain yang pertama yaitu stakeholders primer. Stakeholder primer merupakan stakeholder yang terkena dampak secara langsung, baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Stakeholders yang memiliki pengaruh dan kepentingan dikatakan sebagai stakeholder primer dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan. Yang kedua yaitu stakeholders kunci. Stakeholders kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Di dalam penelitian, stakeholders kunci adalah stakeholders yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan. Yang ketiga yaitu stakeholders sekunder atau pendukung. Stakeholders pendukung merupakan stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana, tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. Stakeholders pendukung menjadi fasilitator dalam proses pembangunan suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Stakeholders pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, dan para peneliti. Nah, tahap pertama dalam menganalisis stakeholders adalah dengan menetapkan pengaruh dan kepentingan dalam penelitian. Yang pertama yaitu subjek. Stakeholders dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Yang kedua yaitu pemain kunci atau key players. Stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu pengikut lain atau crowd. Stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah. Dan yang keempat yaitu pendukung. Stakeholders dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu tentang peran stakeholder. Menurut Nugroho, stakeholder dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu yang pertama, kreator kebijakan atau policy creator. Stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. Kemudian yaitu koordinator. Stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat. Yang ketiga yaitu fasilitator. Stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Yang keempat, implementer. Stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. Kemudian yang kelima, akselerator. Stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan. Yang terakhir, langkah-langkah dalam melakukan analisis stakeholder adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi semua stakeholder dan informasi yang terkait seperti peran, departemen, kepentingan, pengetahuan, harapan, dan tingkat pengaruh. Kemudian, analisis dampak atau dukungan potensial pada masing-masing stakeholder yang dapat dikembangkan dan diklasifikasikan untuk pengembangan strategi. Pada komunitas stakeholder yang besar, perlu untuk memprioritaskan stakeholder untuk meyakinkan kegiatan yang efisien untuk mengkomunikasikan dan mengelola ekspektasi mereka. Kemudian yang terakhir, menilai bagaimana stakeholder utama
bereaksi atau merespon pada berbagai situasi untuk merencanakan bagaimana mempengaruhi mereka dalam meningkatkan dukungan mereka dan mengantisipasi dampak negatif yang mungkin muncul. Pada poin D mengenai implementasi atau pelaksanaan. Proses implementasi atau pelaksanaan merupakan penerapan atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara partisipatif berdasarkan rencana, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Abdullah 1985 mengatakan bahwa dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat 3 unsur yang mutlak penting, yaitu pertama, adanya program atau kegiatan yang dilaksanakan. Kedua, target kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. Yang ketiga, unsur pelaksana, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi tersebut. Seperti anggota masyarakat setempat yang ikut berpartisipasi, terbagi 2, yaitu local residents dan local leaders, yaitu penduduk biasa dan elit lokal. Yang kedua, aparat pemerintah. Kemudian outsiders yang dalam waktu tertentu membantu program pembangunan seperti mahasiswa atau KKN. Masyarakat yang terpilih yang berada di lembaga-lembaga yang mewakili masyarakatnya sehingga mereka akan lebih aktif dalam proses pembangunan. Dalam implementasi suatu program pembangunan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Sabatier dan Mas Manian mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dari keseluruhan proses implementasi pembangunan, yaitu yang pertama, karakteristik masalah seperti ketersediaan teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk, ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, kejelasan dan konsistensi tujuan, teori kausal yang memadai, sumber keuangan yang mencukupi, serta integrasi organisasi pelaksana. Dan yang ketiga, faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi, dukungan publik, sikap dan sumber daya, maupun dukungan kewenangan. Baiklah, yang terakhir pada poin E, yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang seobjektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung, ataupun yang telah diselesaikan. Evaluasi menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2006 adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi, masukan atau input, keluaran atau output, dan hasil atau outcome terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Masukan untuk perencanaan yang akan datang. Masyarakat menyadari bahwa perlu adanya pengevaluasian suatu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Sebab pembangunan yang ada merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat, sehingga pemerintah desa harus perlu adanya pengevaluasian terhadap pembangunan. Sekian materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.